Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Perkenalkan, nama saya Siti Mubashiro, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang, yang kali ini akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Feni atas bimbingannya, dan juga kepada adik-adik 10 MIPA 3 yang telah bergabung di kelas hari ini. Oke, langsung saja. Berikut merupakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan pembelajaran daring menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Meeting, dan WhatsApp Group. Peserta didik diharapkan dapat berpikir kritis, kreatif dalam menjelaskan keanekaragaman hayati mulai dari tingkat gen, spesies, dan ekosistem, serta menjelaskan persebaran flora dan fauna berdasarkan garis Wallace dan Weber, serta menjelaskan mengenai permasalahan dan solusi yang dapat ditemukan dari berbagai informasi sehingga memunculkan rasa ingin tahu. Nilai keefektifan berupa bertanya dan bertanggung jawab serta menghargai pendapat orang lain. Sebelumnya, materi ini sudah saya share di grup WhatsApp ataupun Google Classroom, sehingga apabila adik-adik mengalami kendala, bisa dilihat melalui WhatsApp ataupun Google Classroom. Nah, sebelum kita membahas materi inti, saya memiliki satu video, silahkan disimak. What is biodiversity? There are lots of varieties of plants and animals on Earth. The number and variety of different organisms that exist is known as biodiversity. Flora and fauna. The plants and animals found in a particular area are called the flora and fauna of that area. Atau totalitas variasi dari gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah, sehingga dapat dikatakan bahwasanya keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan gen, yang kedua adalah spesies, dan yang terakhir adalah tingkatan ekosistem. Nah, kita bahas yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, bisa dilihat pada contoh ini kucingnya, tapi sama-sama kucing, tetapi fenotip atau yang dilihat ini berbeda. Ada yang menyerupai macan, ada yang berwarna putih, dan juga ada yang bulunya pendek. Nah, ini disebabkan oleh gen. Ya, ini keanekaragaman hayati tingkat spesies. Ini contohnya ada aran, kelapa, dan pinang. Nah, ini sama-sama spesies, tetapi dari daun, biji ini ukuran dan bentuknya berbeda. Nah, perbedaan ciri-ciri antar individu ini menyebabkan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Di ekosistem ini ada komponen abiotik dan biotik. Kalau misalkan abiotik berarti yang tak hidup. Kalau biotik yang hidup. Nah, bisa dilihat pada gambar ini ada berbagai macam tanaman, terus ada juga hewan seperti kura-kura, burung, katak ini juga terlihat. Nah, ini menggambarkan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ekosistem sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada terestrial dan akuatik atau perairan. Nah, contohnya untuk yang terestrial ini ada beberapa macam gurun atau bioma. Contohnya bioma gurun, bioma taiga, bioma padang rumput, bioma tundra, dan bioma hutan hujan tropis. Tentunya setiap bioma ini memiliki perbedaan.
Contohnya pada bioma tundra ini didominasi oleh lumut. Nah, tetapi ketika bioma hujan tropis ini didominasi oleh pohon-pohon yang lebat, besar, serta keanekaragaman hayati yang terdapat pada bioma hujan tropis ini sangat tinggi dibandingkan bioma yang lain. Nah, ini juga sudah tertera ciri-ciri khususnya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai persebaran flora dan fauna. Bisa dilihat, ini ada peta Indonesia ya tentunya. Wallace membuat garis balas memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat atau daerah oriental dengan daerah bagian timur atau Australia. Nah, untuk Weber ini memisahkan jenis fauna Indonesia bagian timur tengah yang dikenal daerah peralihan seperti ini antara wilayah oriental dan Australia. Kita langsung saja membahas mengenai contoh-contoh hewannya. Nah, ini contoh hewan daerah oriental. Nah, untuk daerah oriental ini meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Pada daerah ini banyak dimiliki atau memiliki mamalia yang berukuran besar, contohnya orangutan, harimau, dan juga terdapat berbagai jenis kera serta burung-burung yang kurang menarik. Nah, ini bisa dilihat ada jalak Bali warnanya putih hitam, tetapi suaranya ini sangat merdu. Dan juga ditemukan berbagai jenis ikan tawar. Nah, selanjutnya kita bahas yang di daerah peralihan. Oke, jadi untuk contohnya sendiri ada anoa, komodo, rangkong, dan maleo. Daerah peralihan ini terdapat di daerah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, untuk ciri khasnya terdiri atas hewan-hewan endemik atau hewan-hewan yang hanya ditemukan di wilayah tersebut. Meliputi Papua dan pulau-pulau yang berada di sekitarnya. Untuk hewan sendiri berukuran kecil, tidak terdapat spesies kera. Nah, burung yang ditemukan ini burung yang warnanya sangat menarik, namun memiliki suara yang kurang merdu. Contohnya ini ada burung cendrawasih yang tentunya sangat indah warnanya, memiliki bulu yang menarik. Berikut merupakan manfaat-manfaat yang didapat setelah mempelajari keanekaragaman hayati. Yang pertama sebagai sumber plasma nutfah, yang kedua sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Nah, ini dari fauna. Selanjutnya adalah mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Nah, ini ekosistem harus dijaga ya. Untuk lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau pendidikan sebagai sumber pendapatan atau devisa dan juga tempat rekreasi. Karena waktunya sangat terbatas, terima kasih atas perhatian adik-adik. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi tanya jawab di grup WhatsApp. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.